jumpa lagi di acara kita hari ini menyambung 3 rangkaian acara, 3 sesi, yaitu mengenai mikrobioma dan probiotik. Pada sore hari ini kita akan mengambil topik lanjutan, yaitu aplikasi probiotik di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah sesi ketiga, sesi terakhir. Nah, sekedar refreshing atau mengingatkan, di session yang lalu kita telah membahas apa dan bagaimana caranya menjaga ekosistem mikroorganisme sehat kita, sehingga terhindar dari beberapa penyakit. Yuk kita tanya langsung aja ya sama pakarnya. Ini ada pertanyaan, Dok, dari pendengar kita. Kondisi tubuh seperti apa yang bisa dibantu untuk memperbaiki dengan probiotik itu? Dan kapan serta bagaimana probiotik itu bisa membantu penyembuhan dari beberapa penyakit? Itu pertanyaannya, Dok. Oke, jadi probiotik itu bukan seperti obat ya. Artinya itu harus menjadi bagian dari lifestyle. Ya, kalau obat kita rasakan kita sakit kepala pada saat ini, kita minum, habis itu 30 menit kemudian kita sudah merasa lebih lega. Kalau probiotik itu memang harus rutin diminum dulu. Ya, artinya butuh waktu gitu ya. Tapi pasti ada perubahan yang kita rasakan dalam kesehatan kita. Ya, jadi banyak penelitian itu mempelajari kapan dan bagaimana probiotik itu dapat membantu beberapa penyakit. Nah, penyakitnya yang pertama pasti misalnya diare yang terutama dikaitkan dengan antibiotik. Jadi ada juga pasien yang memang mengkonsumsi antibiotik dalam jangka waktu yang panjang itu mengalami diare. Nah, itu probiotik itu bahkan dapat membantu diare itu jadi normal kembali ya, terutama biasanya pada anak-anak ya yang mengalami diare ini dengan pemberian probiotik itu sangat membantu. Kemudian ini juga dari penyakit usus ya, kita sebut dengan IBD atau irritable bowel disease atau penyakit radang usus ya. Itu ada juga penyakit Crohn's disease atau colitis ulcerativa. Nah, beberapa probiotik itu mungkin dapat membantu untuk perbaikan dari kondisi penyakit-penyakit ini. Kemudian ada juga sindroma iritasi usus. Itu contoh gejala yang dialami pasien dengan iritasi usus seperti perutnya kembung, banyak gas, sembelit atau diare, itu juga dapat dibantu dengan pemberian probiotik yang rutin. Kemudian ada juga berbagai penyebab ulkus dalam usus gitu ya, yang disebabkan oleh bakteri yang kita sebut dengan H. pylori. Kemudian ada infeksi vagina, ya itu amazingly ada infeksi di vagina, tetapi ternyata penyebabnya karena ketidakseimbangan atau disbiosis dalam mikroorganisme dalam usus, ya itu bisa juga ada perbaikan. Infeksi saluran kemih itu bisa juga ada perbaikan. Kemudian kanker saluran kemih juga pasti akan ada perbaikan, atau kanker kolon gitu, itu pasti juga akan meredakan beberapa gejala gitu ya. Kemudian bahkan sampai eksim di kulit anak-anak itu juga bisa dibantu dengan pemberian probiotik. Ya, dan ada banyak sekali terutama pencernaan infeksi-infeksi pencernaan yang bisa diperbaiki. Namun selain itu juga kondisi-kondisi seperti di orang diabetes ya, penderita diabetes yang mengalami hiperglikemi itu juga bisa dibantu dengan probiotik. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita rasakan ya, perbaikan dari kesehatan kita dengan rutin mengkonsumsi probiotik itu. Gitu Pak. Ya. Nah, Sobat Sehat, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa hubungin di nomor di bawah ini ya. Ini saya sampaikan lagi, ada pertanyaan yang masuk, Dok.
Tanyanya begini, apakah penggunaan probiotik itu memiliki efek yang tidak diharapkan? Takutnya tuh nanti ada apa efek samping, diare atau apa gitu, Dok. Silakan, Dok. Sebenarnya, saya bantu sedikit penjelasan ya Pak Hendro untuk penggunaan probiotik ini apakah memiliki efek yang tidak diharapkan atau efek samping. Sebenarnya sih probiotik kan adalah bakteri baik ya. Bakteri baik yang dalam tubuh pastinya kita menganggap itu aman sebenarnya. Kan tetapi memang perlu ada pertimbangan untuk kondisi-kondisi tertentu nih. Kondisi misalnya pada mereka yang baru pertama kali menggunakan probiotik. Karena mungkin keasamannya atau juga memang proses di dalam tubuhnya ekosistemnya ini belum langsung. Kalau kita menggunakan probiotik ini kan tidak berarti saat hari ini kita menggunakan probiotik ekosistem langsung baik gitu ya. Jadi terkadang ada efek-efek awalan yang dirasa tidak nyaman seperti sakit perut, kembung, diare, itu ya biasa gejala-gejala di awal. Di mana tubuh kita mulai nih membentuk ekosistem baiknya, ekosistem yang menyesuaikan diri. Jadi terkadang reaksi itu malah dianggap sebagai efek samping yang tidak diinginkan. Padahal ya itu adalah proses lah tubuh untuk memperbaiki ekosistemnya. Iya. Betul Pak. Selain itu pun ada beberapa penelitian memang menyampaikan sih bahwa ada untuk mereka yang pernah mengalami infeksi serius ataupun juga memang sistem kekebalan tubuhnya sangat rendah, itu memang kita anjurkan untuk lebih diperhatikan penggunaannya. Jadi benar-benar harus dipantau oleh tenaga medis untuk penggunaan pada mereka-mereka yang pernah mengalami kondisi-kondisi kritis ataupun memang daya tahan tubuhnya sangat rendah. Bukan berarti tidak boleh ya, tetapi dengan pemantauan medis kita bisa mengetahui bahwa ini adalah reaksi dari penyakitnya atau memang proses dalam tubuh yang memperbaiki. Kurang lebih seperti itu aja sih Pak, bahwa sebenarnya penggunaan probiotik ini tetap baik, tapi untuk beberapa kasus yang tertentu kita tetap harus dibawa pemantauan tenaga medis. Nah, gitu. Lebih praktisnya ini bagi sobat sehat yang ingin mencoba probiotik itu timbul pertanyaan, itu cara kita menilai apakah satu probiotik itu punya khasiat dan manfaat atau ya semua probiotik punya manfaat yang sama, Dok? Mungkin tadi yang saya sudah jelaskan juga di sebelumnya ya Pak gitu ya. Jadi manfaat probiotik itu pasti kita bisa rasakan dan setiap orang itu pasti berbeda. Artinya kalau saya bisa merasakan lebih cepat dalam waktu misalnya 1 bulan, ada juga yang kondisinya lebih lama 2 bulan. Jadi jangan disamakan. Jadi sekali lagi ini bukan obat, ini bukan ya, ini adalah bagian yang harus kita tambahkan dalam lifestyle kita gitu. Karena kenapa? Karena probiotik itu kan kita nggak tahu kondisi pertama saat kita minum itu, kondisi kita itu memang dalam usus kita mikroorganismenya keseimbangannya lebih banyak yang baik atau yang tidak baik gitu ya. Kalau misalnya kondisi usus kita memang sudah baik gitu ya, sudah tidak ada disbiosis, sudah mungkin karena kita gaya hidupnya suka makan sayur, buah, kurang makan yang fast food, sudah oke lah ya, walaupun belum sempurna. Kita tambahkan probiotik itu malah akan memperkaya lagi. Tapi beda juga ada beberapa kasus pasien di mana pada saat pertama kali dia diberikan, tadi seperti Dokter Amel bilang, oh ya mungkin dia sering makan bakmi atau gimana ya, langsung diare. Dan orang kalau udah minum itu langsung diare, langsung ketakutan. Padahal itu adalah suatu proses. Diare itu adalah suatu proses yang baik ya. Dalam arti kata, kalau saya suka jelaskan kali ya Dok ya. Iya, jadi artinya saya selalu ngomong kalau iya betul Dok gitu. Jadi saya selalu ngomong sama pasien-pasien yang saya hadapi gitu, saya bilang ini seperti terjadi peperangan di dalam usus kita. Jadi yang baiknya ini kan kita tambah dengan probiotik, lagi ngelawan nih yang buruk. Jadi yang keluar tuh yang buruk. Jadi nggak usah khawatir. Nggak sampai menimbulkan dehidrasi atau gitu, enggak. Jadi pasti itu kan secara bertahap. Setiap orang berbeda kecepatan perbaikannya.
Nah, apakah memang kita lihat akan ada perbaikan? Pasti. Contohnya yang saya rasakan sendiri dalam keluarga saya. Anak-anak saya dulu setiap bulan gantian batuk pilek, bisa gantian kakak sama adiknya. Nah, setelah saya rutin memberikan probiotik itu, akhirnya mereka sampai saat ini tidak ada masalah lagi. Ataupun misalnya ada batuk atau flu sedikit saja tuh bisa langsung hilang, lebih cepat untuk menaikannya. Nggak usah saya kasih obat-obat lagi, tinggal saya kasih vitamin C, cukup air yang diminum itu udah langsung sembuh. Nggak ada obat-obatan, apalagi antibiotik lagi. Kemudian buang air besar, itu yang kita rasakan, itu cepat juga bisa lancar gitu ya. Berbagai alergi yang kita rasakan dalam tubuh itu juga bisa ada perbaikannya gitu ya. Perbaikannya yang secara bertahap kita lihat itu pasti ada gitu. Tapi perbaikan pasti ada, tetapi kecepatan setiap orang itu berbeda. Tergantung dari probiotiknya yang apakah kita rutin minum, apakah prebiotiknya juga seimbang, ya artinya kalau kita minum probiotik, prebiotik tidak kita konsumsi, kita tetap makanan yang fast food, ya percuma gitu loh. Jadi itu harus imbang. Jadi pasti ada, Pak, gitu. Siap. Nah, ini sebenarnya banyak ya masih pertanyaan-pertanyaan yang muncul, tapi kita pilih satu lagi ya untuk mengakhiri sesi kita mengenai mikrobioma dan probiotik ini. Tapi bagi sobat sehat yang merasa masih ada pertanyaan belum terjawab, silakan hubungin di sini ya, nomor ini. Baik, pertanyaan terakhir adalah begini, bagaimana caranya kita menyiapkan atau menggunakan probiotik di dalam aplikasi kita sehari-hari? Ini pertanyaan datang dari para sobat sehat. Dr. Amel barangkali bisa bantu ya. Sebenarnya sekarang ini sudah terlalu banyak suplementasi ataupun juga makanan atau minuman yang sebenarnya kita bisa buat sendiri. Intinya adalah probiotik yang terbaik adalah probiotik dengan multi-strain atau strain yang banyak itu. Karena kita nggak pernah tahu tubuh kita ini butuh bakteri baik yang mana. Jadi dengan berbagai jenis bakteri baik yang dimasukkan ke dalam tubuh dari makanan atau minuman yang berfermentasi, pastinya itu semuanya akan berguna untuk tubuh kita. Contohnya misalnya yogurt. Yogurt kan banyak di pasaran, tapi boleh dipilihlah yang plain dan juga yang rendah gulanya supaya memang memang yang dibutuhkan si yogurt yang berfermentasinya itu, bukan si gulanya. Bukan gulanya. Iya, betul. Atau kita bisa bikin sendiri, banyak banget ya Dr. Grace ya, aplikasi-aplikasi makanan sebenarnya kita bisa bikin sendiri. Acar sayuran, itu ya, bukan salah satu sumber probiotik ya Dr. Grace. Tempe. Ya, banyak pelatihan untuk bikin kok. Bahkan tempe itu makanan khas Indonesia, itu probiotiknya kaya banget. Jadi jangan pernah merasa minder dengan makanan. Kita hanya makan tempe, tapi ternyata tempe itu sumber probiotik tingkat tinggi ya dok. Sangat baik sekali, dan makin bervariasi tabungan bakteri baiknya pun makin banyak, otomatis daya tahan tubuh atau imunitas kita pun akan jauh lebih meningkat dengan sendirinya. Dan yang terpenting Pak Hendro, sebenarnya kalaupun kita mau mengkonsumsi setiap hari itu, kita sebaiknya usahakan untuk menggunakan probiotik ini 30 menit sebelum makan. Jadi sebelum makan. Saat perut kosong itu adalah saat-saat terbaik kita memasukkan probiotik ke dalam tubuh, sehingga memang tubuh dengan adanya kehadiran probiotik ini membantu proses metabolisme makanan yang kemudian kita makan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Hendro ya. Jadi selain makanan yang bervariasi, probiotik yang bervariasi, ternyata waktunya pun juga kita sesuaikan supaya memang manfaat terbaik yang kita dapatkan. Saya suka gini, Dr. Amel. Saya suka membayangkan minum probiotik atau konsumsi probiotik itu sebagaikan kita tuh kayak nabung. Kalau kita nabung di bank itu kan mungkin mulainya sedikit 500.000, tapi kan artinya kita nabung makin kaya. Demikian juga dengan probiotik gitu. Makin banyak, makin bervariasi, kita menabung kesehatan untuk usus kita. Akhirnya usus kita sehat, imunitas tubuh kita sehat,
sel-sel tubuh Keren kita banget. sehat. Ya. Keren banget Itu ya, itu adalah paling top. itu kayak nabung untuk kesehatan. Jadi jangan lupa bukan hanya nabung di bank ya, tetapi juga dengan konsumsi probiotik gitu. Siap. Demikian Sobat Sehat, bincang seru kita. Semoga bermanfaat dan sesi ini sungguh luar biasa dan banyak hal yang baru kita ketahui. Terima kasih banyak Sobat Sehat yang setia menonton. Terima kasih Dr. Grace. Terima kasih Dr. Amel untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima Bye. kasih. Semoga Terima kasih bermanfaat banyak ya. Pak Hendro. Terima kasih Pak Hendro, Dr. Amel. Yo, Bye. bye.